Seorang anak remaja di Makassar melaporkan ayah kandungnya sendiri terkait melakukan kekerasan terhadap dirinya dan juga ternyata menghilangkan nyawa sang ibu, dihabisi di rumahnya sendiri dan menguburkannya di rumahnya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini baru saja terjadi. Kejadian ini terjadi di kota Makassar, Sulawesi. Istri ketiga ditemukan sudah tak bernyawa dicor di rumahnya sendiri. Disebarkan gosip oleh sang suami, wanita ini pergi dengan lelaki lain, namun ternyata kini terbongkar. Anaknya sendiri yang melaporkan kalau ternyata sang ayah yang menghabisi sang ibu. Seorang remaja berusia 17 tahun bernama Pipi penuh tangisan datang ke rumah neneknya dan juga lapor kepada tantenya, mengadukan perbuatan sang ayah yang sudah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Tak terima keponakan penuh luka, sang tante pun akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pelaporan terjadi di tanggal 7 April 2024, tepatnya sebelum hari Idul Fitri. Ternyata saat melaporkan sang ayah, Pipi juga mengungkapkan hal yang mengejutkan dan tak pernah diduga siapapun. Pipi mengungkapkan kalau sang ibu tak kabur dengan lelaki lain, namun ternyata dikubur oleh ayahnya sendiri di rumah mereka. Menurut Pipi, sang ibu dihabisi sang ayah 7 tahun lalu karena mendapatkan penganiayaan hingga tak bernyawa. Karena takut saat itu Pipi pun masih SD. Pipi saat itu tinggal dengan sang ayah dan juga adik lelakinya. Pipi yang masih kecil saat itu tak bisa berbuat apa-apa, apalagi mendapatkan ancaman dari sang ayah. Apabila melaporkan kepada pihak kepolisian, Pipi tak akan diurusi dengan sang adik. Tak lama pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah Hengki Talil berusia 43 tahun, ayah dari Pipi, di tanggal 13 April 2024. Hengki sendiri dimintai keterangannya dan mendapatkan tuduhan kalau dirinya menghabisi istri sendiri, Jumatia, berusia 35 tahun. Saat diamankan, pelaku tak memberikan perlawanan. Polisi juga datang langsung menyelidiki rumah mereka dan ternyata saat olah TKP, polisi pun membongkar galian cor. Memang benar, pihak kepolisian menemukan tulang belulang seseorang, langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi dan tes DNA sendiri mengungkapkan tulang belulang tersebut milik Jumatia. Hengki akhirnya mengakui kepada pihak polisian dirinya pelakunya dan menceritakan kronologisnya. Hengki dengan Jumatia sendiri sudah berumah tangga 11 tahun. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak, 1 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Hubungan keduanya pun kerap cekcok karena Hengki selalu melakukan KDRT bahkan kasar kepada keluarganya. Jumatia yang tak nyaman dan tak bahagia. 7 tahun lalu, Hengki pun kesal kepada Jumatia dan curiga kalau Jumatia punya lelaki lain. Tak terima dengan tuduhan-tuduhan Hengki, Jumatia pun meminta bukti, namun Hengki malah makin kasar. Tak terima dengan jawaban sang istri, Hengki pun memukul, mencekik, melakukan penganiayaan kepada sang istri hingga sang istri tak bernyawa. Panik tak tahu harus berbuat apa, Hengki pun akhirnya menggali halaman belakang dan menguburkan sang istri, langsung mengecor kawasan itu menyembunyikan Jumatia. Sementara kepada keluarga dan juga para tetangga, Hengki mengungkapkan kalau Jumatia pergi dengan lelaki lain, meninggalkan dirinya dan kedua anak mereka. Berbeda kepada 2 anak mereka, Hengki pun mengancam anak-anak tak boleh bercerita kepada siapapun, kalau bercerita anak-anak pun bisa jadi korban. Hingga saat itu Pipi yang masih kelas 4 SD tak berani bercerita meskipun dirinya tetap sedih kehilangan sang ibu. Kini usianya sudah 17 tahun, mendapatkan kekerasan dari sang ayah. Pipi yang ingin melindungi sang adik juga akhirnya lapor polisi setelah sebelumnya melaporkan kepada sang tante. Pihak kepolisian datang ke rumah Hengki dan Jumatia, mengamankan jasad dari Jumatia, dilakukan otopsi dan dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman yang layak. Sementara Hengki diamankan pihak kepolisian. Tuduhan Hengki pada Jumatia sendiri nampaknya tak beralasan. Hengki yang curiga Jumatia adalah lelaki lain, namun tak pernah ada bukti. Sementara Jumatia sempat bercerita kepada keluarganya, dirinya adalah istri ketiga. 2 istri dari Hengki pun nampak menghilang. Mereka tak bercerai, namun kedua istri Hengki menyebutkan kabur entah kemana. Kini para tetangga dan juga pihak kepolisian menyelidiki kemana 2 istri Hengki yang memang menghilang tiba-tiba. Banyak yang beranggapan kalau kedua istri Hengki sebelumnya pun bernasib sama, namun nampaknya belum ada keterangan dari Hengki. Hengki diamankan pihak kepolisian dan akan segera menjalani fase peradilan. Karena kasus ini baru, pihak kepolisian pun masih menyelidiki dan mengungkapkan kalau Hengki terancam hukuman seumur hidup hingga hukmat. Sementara kedua dari anak Hengki kini dirawat oleh keluarga Jumatia. Tak ada yang menyangka kalau Hengki selama ini menyembunyikan semuanya. Kejahatan dari Hengki sendiri akhirnya terbongkar oleh anak kandungnya sendiri. Menurut para tetangga, Hengki sendiri memang dikenal sebagai lelaki yang kasar.
pekerjaan Hengki yang seremautan. Hengki pun kasar kepada kedua anak, namun tak ada para tetangga yang bisa berbuat apa-apa. Di awal para tetangga menyebutkan mungkin Hengki stres sebagai seorang single father melawat kedua anaknya sendirian. Namun ternyata itu adalah sikap dari Hengki sendiri yang memang arogan dan kasar.